Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jalan pulang. Tahukah kamu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Dia adalah orang yang terdepan dalam membenarkan ucapan Rasulullah yang digelari Al-Atiq, yang diteguhkan Allah dengan taufik, sahabat Nabi di kampung halaman dan dalam hijar. Sahabat karib kesayangan beliau di semua kebutuhan. Teman berbaring beliau sesudah wafat di taman yang diliputi cahaya. Dialah yang disebut secara khusus di dalam Al-Quran dengan kebanggaan yang mengungguli seluruh orang-orang yang baik dan berbakti. Kemuliaannya tak lekang di sepanjang zaman. Puncak kemuliaannya tidak terdaki oleh orang-orang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Allah yang berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Juga ayat dan atsar lainnya, serta nas-nas yang masyhur tentang kemuliaannya, yang lebih utama dari setiap berita yang utama, yang mengalahkan setiap pendebat dan pengeyel. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10, Allah berfirman, "Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Makkah." As-Siddiq yang pertama mengamati keadaan, lalu dia memilih pilihan Allah yang menyerunya ke jalan yang lurus. Dia tinggalkan semua harta dan pernak-pernik duniawi, lalu berdiri tegak demi tegaknya tauhid. Dia pun menjadi sasaran ujian dan cobaan. Dia bersikap zuhud terhadap apa yang dia tinggalkan. Seorang diri dia berpegang pada kebenaran tanpa menghiraukan pandangan orang. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Abu Bakar keluar rumah pada hari Rasulullah wafat, dan saat itu Umar sedang berbicara kepada orang-orang. Abu Bakar berkata, "Duduklah, wahai Umar." Namun Umar menolak untuk duduk. Abu Bakar berkata lagi, "Duduklah, wahai Umar." Lalu Abu Bakar membaca syahadat dan berkata, "Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak mati." Sesungguhnya Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 144, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik murtad?" Di antara kondisi spiritual Abu Bakar adalah menjauhi duniawi dan mendekat kepada ukhrawi. Diceritakan dari Zaid bin Arqam bahwa Abu Bakar meminta diambilkan air minum, lalu dia diberi gelas yang berisi air dan madu. Saat mendekatkan gelas itu ke mulutnya, Abu Bakar menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian Abu Bakar diam, tetapi mereka tidak kunjung diam. Kemudian Abu Bakar kembali menangis hingga mereka mengira bahwa mereka tidak sanggup untuk bertanya kepadanya. Kemudian Abu Bakar mengusap wajahnya dan kembali normal. Mereka bertanya, "Apa yang membuatmu menangis seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku bersama Nabi." Lalu beliau mendorong sesuatu dan berkata, "Menjauhlah dariku, menjauhlah dariku." Padahal tidak ada seorang pun bersama beliau saat itu. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihatmu mendorong sesuatu, tetapi aku tidak melihat seorang pun bersamamu." Beliau menjawab, "Dunia dengan segala isinya menampakkan diri kepadaku." Lalu aku berkata, "Menjauhlah dariku." Lalu dia pun meniau dan berkata, "Demi Allah, kendati engkau terlepas dariku, maka umat sesudahmu tidak terlepas dariku. Karena itu, aku takut sekiranya dunia itu telah menyusulku." Itulah yang membuatku menangis. Abu Bakar mengorbankan sesuatu yang tidak bernilai untuk menebus sesuatu yang bernilai. Dari Zaid bin Arqam, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah, dan kebetulan saat itu aku sedang memiliki harta. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, seandainya aku memang bisa mengalahkannya di suatu hari."
Umar berkata, "Kemudian aku datang dengan membawa separuh hartaku. Rasulullah bertanya kepadaku, 'Berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu?' Umar menjawab, 'Seperti ini.' Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa semua miliknya. Rasulullah bertanya, 'Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?' Abu Bakar menjawab, 'Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya.' Aku berkata, 'Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu hal selama-lamanya.' Abu Bakar adalah orang yang tulus dalam berjabat tangan dan setia dalam persaudaraan. Anas bin Malik, dia berkata, pada malam di Goa Tsur, Abu Bakar berkata, 'Ya Rasulullah, biarkan aku masuk lebih dahulu. Apabila ada ular atau sesuatu, maka aku terkena lebih dahulu sebelum kamu.' Beliau menjawab, 'Masuklah.' Lalu Abu Bakar masuk dan meraba-raba dengan kedua tangannya. Setiap kali dia melihat lubang, maka dia merobek pakaiannya, kemudian menyumpalkannya pada lubang tersebut, hingga dia melakukan hal itu dengan seluruh pakaiannya. Lalu tersisa satu lubang, dan dia pun meletakkan tumitnya di atasnya. Kemudian dia menyuruh Rasulullah masuk. Ketika pagi tiba, Nabi bertanya kepadanya, 'Di mana pakaianmu, wahai Abu Bakar?' Dia memberitahu beliau apa yang telah dia perbuat. Kemudian Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar bersamaku pada derajatku di hari kiamat.' Lalu Allah mewahyukan kepada beliau, 'Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu.' Abu Bakar adalah orang yang zuhud dan bertindak. Dan Urwah bin Zubair dari Aisyah, dia berkata, 'Pada suatu hari aku memakai pakaian baruku. Aku memandanginya dan kagum kepadanya.' Lalu Abu Bakar bertanya, 'Apa yang kamu pandangi itu?' 'Sesungguhnya Allah tidak memandangmu saat ini.' Aku bertanya, 'Kenapa?' Dia menjawab, 'Tidakkah kamu tahu bahwa apabila seorang hamba dimasuki rasa takjub terhadap perhiasan dunia, maka Tuhannya memurkainya hingga dia meninggalkan perhiasan itu?' Aisyah berkata, 'Kemudian aku melepaskan pakaian itu dan menyedekahkannya.' Lalu Abu Bakar berkata, 'Semoga tindakanmu itu bisa melebur dosamu.' Dari Abu Bakar bin Muhammad al-Anshori, bahwa Abu Bakar ditanya, 'Wahai Khalifah, tidakkah engkau mengangkat ahli Badar sebagai pejabat?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku mengetahui kedudukan mereka, tetapi aku tidak suka mengotori mereka dengan dunia.' Dari Qais, dia berkata, 'Abu Bakar membeli Bilal saat dia dikubur dengan batu dengan harta 5 uqiyah emas.' Lalu mereka berkata, 'Seandainya kamu bersikeras untuk membelinya seharga 1 uqiyah, maka kami pasti menjualnya kepadamu.' Abu Bakar menjawab, 'Seandainya kalian bersikeras dengan harta 100 uqiyah, maka aku tetap membelinya.' Inilah Abu Bakar As-Siddiq, bukan sekadar sahabat, bukan hanya khalifah, tetapi cermin keimanan yang hidup. Ketika dunia dipeluk manusia, ia melepaskan. Ketika manusia ragu, ia membenarkan. Ketika yang lain berhitung, ia menyerahkan segalanya. Ia menangis bukan karena lapar, bukan karena miskin, tetapi karena takut dunia menyusul hatinya. Ia kuat bukan karena harta, tetapi karena tauhid. Ia mulia bukan karena jabatan, tetapi karena keikhlasan. Abu Bakar telah pergi, tetapi jejaknya tertanam dalam iman umat ini. Maka bertanyalah pada diri kita, jika keimanan ditimbang hari ini, di barisan siapa kita berdiri?